Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Defense. Anda mendengarkan Renungan Tengah Malam edisi Sabtu 27 Agustus 2022. Mari merenungkan firman Tuhan bersama saya. Kita berdoa. Tuhan, kami mohon terang Tuhan bagi kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Demi Kristus, amin. Ya, kita mulai program baru di Renungan Tengah Malam ini. Kita akan membahas seluruh kitab para nabi. Itu agendanya bukan agenda satu renungan, tapi kita akan membahas pelan-pelan dari Yesaya 1 ayat 1 sampai 9 pada kesempatan ini. Sampai nanti kita akan membahasnya seluruh kitab para nabi sampai akhirnya di kitab yang terakhir dari kitab para nabi, yaitu Maleaki. Maleaki pasal yang keempat ayat yang keenam. Yesaya 1 ayat 1 sampai Maleaki 4 ayat 6 itu keseluruhan kitab para nabi. Dan dalam anugerah Tuhan kita berharap kita dapat merenungkan firman Tuhan pelan namun pasti di Renungan Tengah Malam ini, Yesaya 1 sampai Maleaki 4. Ya, Yesaya 1 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jadi Yesaya ini 4 raja berganti dan dia masih ada di sana untuk menjadi nabi, penyambung lidah Allah. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat. Anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu? Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit, tidak dibalut, tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti tembok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi Sodom dan sama seperti Gomora. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Kita lihat pembukaan dari kitab Yesaya yang berjumlah 66 pasal itu. Pembukaannya mengenaskan dengan kabar betapa Israel telah menyimpang dari Tuhan. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Itu semuanya adalah penglihatan-penglihatan dari yang Yesaya alami berkaitan dengan Israel. Dalam hal ini berkaitan dengan Yehuda dan Yerusalem. Dan orang-orang di Yehuda dan Yerusalem itu memiliki perbuatan-perbuatan yang sangat tercela, sehingga Allah menghukum mereka. Dan hukuman Allah itu bukan hukuman emosional seperti manusia menghukum orang-orang yang ada di bawahnya, ayah ke anak, atasan ke bawahan, komandan kepada anggotanya. Tidak. Hukuman Tuhan itu terukur, ada prosedurnya, ada aturannya, ada tata laksananya. Ada di mana? Ada di kitab Torah juga yang akan kita baca entah dalam anugerah Tuhan kapan,
Ada judulnya berkat dan kutuk. Kalau kita lihat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-26, itu ada dua bagian di pasal itu, pasal berkat dan pasal kutuk, bagian berkat dan bagian kutuk. Nah, di bagian kutuk itu ada 5 tingkatan. 5 tingkatan. Jadi Israel ketika melakukan kesalahan, Tuhan tidak menghukum langsung yang sangat berat, dia menghukum dari yang paling ringan. Kamu batuk-batuk dulu, kamu sakit panas, hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal yang besar. Dan ketika Tuhan menghukum Israel, Yesaya mengatakan dengan prosedur yang tadi Tuhan menghukum, Yesaya bilang kamu mau dipukul di mana lagi. Itu mengibaratkan orang tua yang sudah menghukum anaknya, udah dipukuli berkali-kali tapi anaknya tetap tidak mau dengar. Kenapa? Anaknya terlalu keras kepala. Kamu mau dipukul di mana lagi? Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak, bilur, luka baru, tidak dipijit, tidak dibalut, tidak ditaruh minyak, semuanya sudah dihabisi dan kamu nggak berbalik juga. Negerimu menjadi sunyi, kota-kotamu terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil negerimu, hasil tanahmu sunyi sepi. Putri Sion ditinggalkan sendiri sama seperti gubuk di kebun mentimun. Kalau di kebun mentimun sudah tidak ada orang, ada gubuk, ya gubuknya sendiri di sana. Seperti kota yang terkepung, sepi. Kalau kota yang terkepung itu tidak ada suaranya. Kenapa? Orang takut, kelaparan, bersembunyi, sepi. Israel sudah ditinggalkan sepi. Itu bagian dari hukuman Tuhan. Tapi mereka tidak mau dengar juga. Tidak mau. Itu sebabnya kemudian Yesaya mengatakan bahwa lembu mengenal pemiliknya, Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, umatku tidak memahaminya. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Dan memberontak di sini bukan 1-2 kali. Ini sudah sering sekali. Tapi kemudian di ayat yang terakhir dari perikop yang kita bahas pada kesempatan ini, Yesaya mengatakan, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi Sodom dan sama seperti Gomora. Artinya selalu ada orang-orang yang Tuhan pelihara di dalam ketaatan, di dalam kebenaran, di dalam pengudusan yang sesungguhnya. Seandainya Tuhan tidak meninggalkan kepada kita sedikit orang, ya kan? Maka kita sudah menjadi sama seperti Sodom dan Gomora. Dan ayat ini dikutip dalam perjanjian yang baru tentang sisa-sisa Israel. Dan kita, saudara, terhitung sebagai orang-orang yang dipelihara Allah di dalam kebenaran, kesetiaan, dan kekudusan. Bukan karena kita lebih benar dari orang-orang yang lain, sama seperti orang-orang yang dipelihara pada zaman Yesaya pada ayat 9 ini, bukan karena mereka lebih benar dari yang lain, tetapi karena pilihan kasih karunia. Pada zaman Elia kan juga sama saja. Ketika Elia merasa aku nih tinggal sendiri, tidak ada lagi, semua sudah mengikuti Baal. Tuhan bilang enggak, masih ada 7.000 orang yang mereka sama sekali tidak menyembah Baal. Itu diartikan oleh Alkitab sebagai pilihan kasih karunia, di mana Tuhan menjaga orang-orang itu sehingga mereka tidak menyentuh Baal. Tuhan menjaga orang-orang itu sehingga orang-orang yang sisa ini di zaman Yesaya mereka tidak memberontak pada Tuhan. Menyisakan sedikit, termasuk Yesaya di dalamnya, termasuk Daniel yang nantinya dibuang mengikuti pembuangan, termasuk Yehezkiel di tempat pembuangan. Ada sedikit orang yang tetap setia dan taat pada Tuhan, walaupun mereka juga pada akhirnya ikut dihukum Tuhan karena bagian dari kelompok besar Israel yang memang dibuang Tuhan ke pembuangan. Tapi ada sedikit orang ini yang Tuhan jagai hatinya, Tuhan jagai hidupnya. Dan demikian juga dengan sekarang, kita di dalam Kristus, kita menyadari dosa-dosa kita, kita datang pada Tuhan, Tuhan menjaga kita. Sedikit orang dari seluruh orang di muka bumi, maka Tuhan menjaga orang-orang yang memang Tuhan kasihi, yang memang Tuhan jagai, bukan karena kehebatan, bukan karena kepandaian, kepintaran, kesucian hidup orang-orang ini, bukan, tapi semata-mata karena pilihan kasih karunia. Jadi betapa besarnya kesalahan manusia, tetapi kasih karunia Tuhan memilih orang-orang
yang kepada mereka Allah menunjukkan rahmat, menunjukkan kasih karunia, menunjukkan kasih setianya pada mereka. Dan itu adalah kita, orang-orang milik Tuhan, orang-orang milik Tuhan yang dipanggil untuk keluar dari kegelapan, keluar dari dosa-dosa kita, untuk ditebus, disucikan, untuk menjadi kudus, menjadi milik Allah sendiri. Demikian renungan kita pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasih.